Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banas Hadi Kusuma, NIM 1922 akan mencoba menjelaskan apa itu systematic review. Systematic review dan meta-analisis. Systematic review atau kajian sistematik merupakan suatu kajian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkaji semua riset empiris yang tersedia dengan menggunakan metode yang sistematis dan didefinisikan dengan jelas dan memperoleh jawaban-jawaban atas pertanyaan tertentu. Nah, jika meta-analisis merupakan suatu bagian dari systematic review yang disertai dengan proses statistika di dalamnya. Jadi, meta-analisis merupakan bagian dari systematic review yang mengandung proses statistika di dalamnya. Meta-analisis sendiri merupakan suatu studi epidemiologi yang tujuannya untuk mengkaji secara sistematis dan sintesis atau menggabungkan hasil-hasil estimasi secara kuantitatif dari sebuah penelitian terdahulu. Jadi studi-studi primer atau studi-studi yang telah ada nanti digabungkan, kita diekstraksi dan disintesis digabungkan menjadi suatu penelitian baru yang disebut dengan meta-analisis. Nah, apa sih kelebihan dari meta-analisis itu sendiri? Yaitu pertama, memberikan bukti ilmiah yang terkuat tentang efek dari intervensi atau paparan di antara semua studi. Hal ini berkaitan tentang sumber dari meta-analisis sendiri adalah studi-studi primer yang telah mendapatkan hasil dari suatu percobaan. Jadi, kelebihannya itu bisa memberikan efek dari intervensi yang lebih tinggi. Hal itu berkaitan tentang validitas internalnya. Kemudian, memperluas kemampuan untuk penerapan bukti atau generalisability atau validitas eksternalnya. Kemudian, dapat mengatasi masalah inkonsistensi atau kontroversi hasil studi primer. Kemudian mengurangi kesalahan random, meningkatkan presisi estimasi, dan meningkatkan kualitas statistik. Kemudian memfasilitasi praktisi dalam menggunakan bukti riset dalam praktis berbasis bukti atau evidence-based practice. Nah, kita mengenal istilah validitas dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian, kita mengenal istilah populasi dan sampel. Nah, dalam suatu populasi eksternal, itu terdapat populasi sasaran. Di dalam populasi sasaran terdapat populasi terjangkau. Jadi, misalnya kita melakukan pengujian, kita bisa menetapkan suatu populasi sasaran yang akan kita tuju. Kemudian dari populasi sasaran tadi, kita mengambil atau populasi yang terjangkau, kemudian dijadikan sampel. Nah, jika kebenaran kesimpulan sebuah studi ketika menarik kesimpulan tentang parameter populasi sasaran atau target populasi, baik tentang hubungan maupun efek suatu variabel, itu disebut dengan validitas internal. Nah, jika kita sampel statistika tadi, hasilnya tadi, benar kesimpulannya tadi, kita menarik kesimpulan tentang parameter eksternalnya ini yang merupakan gabungan dari populasi terjangkau, target populasi, maka itu disebut dengan validitas eksternal. Nah, suatu penelitian yang baik itu dikatakan minimal harus memenuhi persyaratan validitas internal. Nah, kenapa sih meta-analisis itu validitas internalnya lebih tinggi dibandingkan penelitian lainnya dan studi primer? Yaitu karena dalam meta-analisis dilakukan suatu penulisan secara sistematis. Kita mencari semua studi primer yang ada untuk mendapatkan suatu bahan, kemudian kita lakukan penyaringan, kemudian kita lakukan pembatasan, kemudian kita singkirkan apabila ada duplikasi pada studi primer. Kemudian untuk masuk ke dalam, sebelum melakukan sintesis, kita melakukan penilaian kritis atau critical appraisal terhadap studi primer yang akan kita gunakan. Kemudian kita melakukan sintesis hasil studi primer dan menyajikan secara sistematis. Nah, ini merupakan suatu piramida yang menunjukkan bahwa meta-analisis systematic review itu memiliki kedudukan atau validitas internal yang lebih tinggi dibandingkan penelitian lainnya. Nah, kita bisa melihat bahwa meta-analisis itu bisa digunakan sebagai desain studi untuk observasional maupun eksperimental. Misalnya itu randomized control trials yang bisa digunakan pada proses kesehatan, uji coba obat atau prosedur medis, di mana melibatkan proses pemberian perlakuan kepada subjek secara acak yang mengakibatkan nilai bukti ilmiah atau kepercayaannya itu semakin tinggi karena menghilangkan
kausalitas palsu dan biasnya. Kemudian dalam meta-analisis, apa kita memerlukan homogenitas? Ya, kita perlu dan tidak. Kita tidak perlu. Kenapa kita perlu? Hal ini digunakan untuk menghindari efek apple dan orange atau mencampur-campurkan studi primer yang ada, serta untuk meningkatkan validitas internal. Jika kita tidak perlu homogenitas, maka akan mendapatkan data yang heterogen, sehingga menyebabkan meningkatnya validitas eksternal dari meta-analisis itu sendiri. Contohnya, untuk homogenitas yang perlu homogen, yaitu masalah penelitian, terus kemudian populasi, intervensi, misalnya penyakitnya itu apa, gejalanya apa, kondisi pasiennya seperti apa, dibandingkan dengan rasio normal, berat badan normal, atau gizi normal, seperti itu. Kemudian desain studinya desain studi ini harus sama, sehingga kita tidak mencampur-campurkan studi yang berbeda. Kemudian instrumen pengukuran variabel dan cara analisis, yaitu misalnya kita menggunakan bivariat, ya bivariat saja. Jika kita multivariat saja. Kemudian untuk yang dapat heterogen, yaitu misalnya lokasi penelitian, berbagai benua, wilayah, regional, dan negara. Jika kita menggunakan penelitian semakin luas wilayah penelitian, misalnya kita tahu bahwa misalnya vaksin Sinovac diujikan di Bandung dan Brasil, maka semakin banyak lokasi yang digunakan untuk penelitian, maka bisa meningkatkan generalisability dari efek dari vaksin Sinovac seperti itu. Misalnya besar sampel boleh besar, sedang, kecil, populasi, yaitu untuk meningkatkan generalisability dan instrumen pengukuran variabel. Di sini dapat heterogen jika diatasi dengan ukuran efek terstandarisasi, misalnya efek size, standardized regression coefficient. Kemudian contoh yang boleh heterogen itu variabel lainnya yang tidak ada hubungan dengan variabel hasil. Nah, jika kita mendapatkan data heterogen, bagaimana kita mengatasinya? Yaitu dengan cara 1, penyaringan, screening, kriteria, inklusi. Kemudian 2, melakukan penilaian kualitas studinya. Dan 3, analisis secara terpisah atau analisis kelompok atau subgroup analyzing. Kemudian 4, itu meta regresi. Nah, jika kita sudah mengetahui pendahuluannya, bagaimana kita melakukan meta analisis? Yaitu terdapat 5 langkah dalam menyusun meta analisis. Yang pertama, kita harus menentukan masalah penelitian yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan prinsip PICO, atau di sini P, population patient problem, I, intervention, C, comparison atau pembanding, O, outcome atau hasil yang didapatkan. Misalnya ini PICO, P-nya pasien malaria, P-nya malnutrisi, C, gizi tercukupi, O, lama perawatan. Maka rumusan masalahnya adalah apakah kecukupan nutrisi pada pasien malaria berpengaruh terhadap lama perawatannya. Itu. Kemudian 2, jika kita telah melakukan rumusan masalah, kita akan melakukan identifikasi sumber-sumber artikel yang akan kita gunakan, misalnya mencari di PubMed dan PubQuest. Kemudian yaitu melakukan nilai kualitas studinya. Berarti kita tidak mengambil studi primer itu salah-salah. Kita harus mengujinya dengan melakukan critical appraisal atau penilaian kritis kualitas studi dan heterogenitasnya. Kemudian keempat, kita melakukan ekstraksi dan sintesis data, yaitu menggunakan program Refman juga bisa. Kemudian yang terakhir yaitu menginterpretasikan temuan dari hasil meta-analisis. Ini mungkin contoh critical appraisal di mana menggunakan CASP, yaitu Critical Appraisal Skill Program yang digunakan untuk RCT, Randomized Control Trials. Di sini terdapat 4 bagian A, B, C, D dengan total 11 pertanyaan. Di mana pertanyaan bagian A ini berkaitan tentang desain studi, apakah valid tentang tes RCT-nya. Kemudian bagian B itu berkaitan tentang metodologi penelitiannya. Kemudian yang C terkait dengan hasil yang diperoleh. Kemudian yang D, apakah hasil yang kita dapatkan itu dapat diaplikasikan secara umum. Nah, kemudian langkah yang keempat yaitu adalah melakukan ekstraksi dan sintesis data dari Refman. Nah, di sini kita mengenal istilah effect measure atau ukuran pengaruh. Di sini kita akan dibagi menjadi 2, yaitu variable codependent continue, misalnya seperti ini datanya. Kemudian variable dependent dichotomy seperti ini, misalnya jenis kelamin laki-laki perempuan, seperti itu. Jika kita mendapatkan variable dependent continue, kita menggunakan efek size di sini berupa Cohen's d, HD, HG atau Glasgow, disebut juga sebagai SMD atau standardized mean difference. Jika kita variable dependent dichotomy, kita menggunakan rasio RR, OSD dan lain sebagainya. Nah, di sini
Apakah efek size itu sendiri merupakan suatu efek yang dihitung dari perbedaan means atau rata-rata dua kelompok eksperimen kurangi kontrol studi setelah distandarisasi dengan rata-rata standar deviasi dua kelompok. Seperti ini rumusnya. D efek size. Di sini X di sini adalah rata-rata dari eksperimen grup dan X bar di sini merupakan means dari mean kontrol grup dan S nya merupakan rata-rata dari standar deviasinya. Jika kita mendapatkan data dependent outcome yang continue, terutama untuk randomized control trials di sini, kita dapatkan data berupa variat di sini, maka kita menggunakan efek measure-nya berupa efek size, Cohen's d, dan statistiknya uji T. Kemudian jika di sini data pada randomized control trial atau eksperimen, ada uji desain eksperimental, di sini dapatkan data berupa dikotom, maka kita menggunakan efek measure-nya berupa RR, risk ratio, odds ratio, dan di statistikanya atau uji T-square. Nah, jika kita menggunakan data observasional di sini, dan bukan eksperimental, jika observasional akan didapatkan data berupa multivariat. Ada berbagai multivariabel, biasanya lebih dari 2 variabel. Jika datanya berupa continue, maka kita menggunakan efek measure-nya berupa adjusted regression coefficient atau adjust B, dan uji statistikanya berupa uji T. Sedangkan jika datanya dikotomi, kita menggunakan uji measure-nya adjust odds ratio AOR, adjust hazard ratio AHR. Dan statistikanya berupa maksimum likelihood uji Waltz itu. Kemudian heterogenitas dalam meta-analisis. Jika kita melakukan heterogenitasnya, kita melihat dari nilai P. Jika nilai P-nya lebih besar dari sama dengan 0,05, dinyatakan bahwa heterogenitas rendah atau sedang. Maka kita menggunakan uji fixed effect model seperti ini. Dalam fixed effect model ini dijelaskan bahwa hanya terdapat satu efek size yang benar dan semua perbedaan hanya karena variasi pengambilan sampel. Nanti jika 1, 2, 3 ini heterogenitasnya rendah, maka diibaratkan satu satuan di sini. Nah, jika heterogenitasnya tinggi atau P kurang dari 0,05, maka kita menggunakan random effect models, di mana random effect model ini terdapat beberapa efek size yang benar dan berbeda, dan efek size ini diasumsikan berasal dari sebuah sampel random dari suatu semua studi yang memenuhi kriteria. Berarti 1, 2, 3 ini heterogenitasnya tinggi, maka dinyatakan sebagai ketiga bentuk atau 3 individu yang berbeda di sini. Apa kelemahan dari meta-analisis itu sendiri? Terdapat 3 kelemahan, yaitu pertama ada GIGO, yaitu garbage in, garbage out, atau sampah masuk, sampah keluar. Ini dijelaskan sebagai validitas hasil meta-analisis tergantung pada validitas masing-masing studi primer yang kita gunakan. Jika kita memasukkan studi primernya itu sudah tidak valid, maka hasil meta-analisis yang kita dapatkan juga tidak valid. Kemudian efek apple and orange atau efek apel dan jeruk di sini diibaratkan sebagai campuran-campur, di mana ini kecenderungan peneliti untuk melakukan mencampur-campurkan segala estimasi dari studi primer. Jadi kita tidak boleh mencampurkan asal campur dalam melakukan meta-analisis. Kemudian yaitu terakhir ada publication bias atau kecenderungan peneliti untuk segera atau untuk menerbitkan hasil studi primer yang menunjukkan efek signifikan. Kemudian yang terakhir adalah melaporkan hasil meta-analisis dengan PRISMA atau Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis PRISMA, yang terdiri dari 27 butir tilik esensial berbasis bukti yang direkomendasikan sebagai standar dalam pelaporan, transparansi, systematic review, dan meta-analisis. Dalam hal ini dapat digunakan untuk systematic review dan meta-analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi efek dari suatu intervensi maupun juga untuk mengevaluasi etiologi, prevalensi, diagnosis, dan prognosis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.